Jadi ada yang bekerja juga ya masalahnya ya. Jadi pesertanya sekitar 50 lebih ya, sekitar 60-an. Ada yang lagi bekerja juga, tidak bisa buka eh, kamera. Tapi bagi mahasiswa yang bisa buka kamera silakan ya. Jadi baiklah saya sampaikan kepada mahasiswa ya, saya sudah janjikan bahwa di kimia medisinal ini ada bidang kimia bahan alamnya juga, ada juga bidang kefarmasian ya. Jadi interaksi dengan senyawa kimia dengan obat-obatan. Jadi kepada mahasiswa nanti silakan ditanyakan ya sampai tuntas dengan Pak Saparudin inilah dosen farmasi di Unjani kan gitu ya. Dan beliau adalah kolonel ya Pak ya. Kolonel, ya, Pak. Kolonel memang sih satu mater sama saya di mana di Unan sana ya. Jadi senior di Unan farmasi ya kalau saya sih kimia kan gitu ya. Jadi kita berbagi sharing supaya si mahasiswa bisa untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang ditanyakan yang berhubungan dengan eh, kefarmasian nantinya ya. Jadi mungkin dicoba dengan 2 slide itu, dicoba 2 kali masuk ya. Ya, Kemudian tapi kalau nggak cukup 2 kali, 3 kali juga boleh lah nanti. Jadi kita lihat responnya aja. boleh, boleh. Eh, kalau Agil udah datang, Agil belum? Halo? Sudah Pak, sudah. Hah? Nah, Agil ya. Jadi mungkin 2 kali masuk ya pas Pudin ini. Mungkin nanti minggu depan saya juga masuk sebentar dulu saya cek juga. Kalau udah lancar nanti berjalan saya keluar ya. Jadi nanti silakan nanti mahasiswa menanyakan dengan Pak Saprodin ya tentang apa saja yang Anda tanyakan tentang kefarmasian ya. Saya segitu segitu saja Pak Saprodin ya. Silakan Baik, baik, baik. Terima kasih dimulai. Pak Jasmasa. Terima kasih. Untuk mahasiswa jangan lupa nanti mengisi absensi SIM ya. Silakan Pak Saprodin. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Waalaikumsalam. malam ya. Tadi kan Malam, sudah, Pak. sudah diperkenalkan oleh Pak Jasmansa. Jadi memang kami satu alma mater, tapi saya lebih duluan masuknya. Ya, jadi saya masuk 79, beliau tahun 80 berapa ya? Pak Jasmansa. Oh, angkatan angkatan 84. 4 ya jauh, saya 79. Jadi masih satu fakultas MIPA. Nah, kemudian memang saya sudah pensiun dari Angkatan Darat. Dulu saya pernah tugas di Lembaga Farmasi Angkatan Darat, kemudian di Puskesat, kemudian di RSPAD, kemudian kembali lagi Puskesat, kemudian ke Hermina, ya sebagai pengendali logistik di grup Hermina ya, Hermina Group. Dia punya rumah sakit 46 itu. Nah, setahun di sana saya ditarik oleh Yayasan Kartika Eka Paksi untuk menjadi Direktur Umum di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unjani. Nah, kemudian tarik lagi setahun di sana, tarik lagi menjadi sekretaris BPH ya di Unjani. Nah, kemudian saya juga senang ya, senang berbagi ini sharing dengan teman-teman. Jadi saya mau ya jadi dosen di Fakultas Farmasi. Nah, kemudian juga di Fakultas Kedokteran ya di Admisi Rumah Sakit. Nah, ini juga dengan Pak Jasmansa ini kita satu tim ya. Beliau juga adalah sekretaris di Ikatan Alumni Unan Jawa Barat. Oke, untuk pertemuan pertama saya akan berbagi tentang bentuk sediaan obat. Nah, nanti mari kita diskusikan ya. Mungkin dari teman-teman nanti mungkin ada beberapa hal yang mungkin disampaikan. Nah, inti dari pembelajaran ilmu farmasi ini adalah mewujudkan terapi dengan obat yang rasional dalam preskripsi atau presepan yang lege artis. Di artinya adalah rasional itu adalah obat itu tepat diagnosa. Ya, diagnosanya tepat. Misalnya kalau sakit perut ya obat sakit perut. Kalau sakit kepala ya sakit kepala. Jadi tidak salah ya, tidak tepat diagnosa, kemudian tepat indikasinya. Misalnya indikasinya kalau orang hipertensi, tensinya seperti berapa ya. Misalnya sistolnya 140, diastolnya 100. Nah, memang itu benar, dia hipertensi, dikasih obat hipertensi. Nah, kemudian tepat dosisnya,
Nah, dosis ini juga akan tergantung daripada berat badan orang. Kalau dulu kita kan belajarnya dewasa, anak, ya itu kan betulnya salah. Karena dewasa itu setiap orang berat badannya berbeda. Kan seperti ya. Misalnya berat badan saya dengan Daus Mini sama-sama dewasa, ya kan? Itu kan berbeda berat badannya. Itu jumlah dosis obatnya juga berbeda, nggak sama. Dia harus dihitung. Malah yang lebih bagus lagi kalau dihitung lengkap berat badannya, itu lebih bagus lagi. Nah, kemudian juga rutenya tepat, ya. Rutenya ada oral, ada parenteral, ada topikal. Ya, ini tergantung nanti bagaimana kondisi pasien. Ya, kalau pasiennya nggak sadar, ya nggak mungkin dikasih oral, yang seperti itu. Nah, kemudian juga rutenya tepat ya tadi. Kemudian juga waktu pemberian juga tepat. Nah, yang tepat itu adalah misalnya resep dokter itu 1 kali 24 jam, berarti cuman sekali dalam 24 jam. Kemudian atau 2 kali 1, berarti setiap 12 jam. Atau 3 kali 1 berarti setiap 8 jam. Jadi berulangnya itu harus memang 8 jam. Ya, jadi tidak boleh berhenti misalnya eh, nanti malam nanti jatuhnya nanti malam makan sekarang aja nggak bisa ya karena di dalam tubuh kita obat itu tadi ada namanya apa namanya durasinya kemudian juga waktu paruhnya itu juga diperhitungkan seperti itu. Nah kemudian di era PJS ini juga harganya ya sesuaikan seperti itu. Nah, yang lagi artis itu artinya adalah yang memang baru, lagi artis. Ya sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalnya pasien sakit hari ini, ya hari ini dikasih obat. Yang dikasih besok, nggak sesuai lagi. Yang kedua, memahami manajemen pengolahan obat di sistem pelayanan kesehatan secara baik. Nah, kalau di farmasi ini ada namanya pelayanan, ada namanya distribusi, ya, nah, pekerjaan kita itu ada namanya di industri ya, di apa namanya di produksi. Nah, di pelayanan itu ada di rumah sakit, ada di klinik, ada di puskesmas, seperti itu. Ya, jadi kalau orang sistem pelayanan berarti orang berbicara tentang di rumah sakit atau di klinik atau di puskesmas atau juga di apotek, gitu itu. Nah, tujuan dari pembelajaran kita apa namanya malam ini adalah tentang bentuk obat ini. Yang pertama, menjelaskan macam dan sifat bentuk sediaan obat. Menjelaskan macam dan bentuk sediaan obat. Yang kedua, memilih bentuk sediaan obat dan jadwal pemberian yang tepat dalam preskripsi, dalam presepan. Nah, sekarang kita lihat definisi apa itu sediaan farmasi. Dan farmasi adalah bahan aktif atau obat, ya bahan aktif atau obat agar dapat digunakan secara aman, mudah, nyaman, efisien, dan atau memberikan efek yang optimal dikemas dalam bentuk sediaan obat. Jadi, sediaan farmasi ini adalah bahan aktif ya. Kemudian dia apa namanya dikemas ya dalam bentuk sediaan. Tujuannya apa? Supaya aman, mudah, nyaman, efisien. Itu. Nah, kemudian bentuk sediaan obat ini dapat mengandung satu atau lebih komponen bahan aktif. Dia artinya bentuk sediaan obat itu ya bentuk obat jadi itu kalau kita kan sering mengatakan bentuk obat jadi ya. Nah, itu memerlukan bahan aktif dan bahan tambahan ya atau disebut dengan eksipien seperti itu. Nah, bahan eksipien ini ya dalam formulasinya macam-macam ya, macam-macam. Kalau bentuk misalnya kaplet atau tablet ada namanya binder, pengikat, ada namanya filler atau pengisi, ada namanya disintegrator ya, penghancur. Karena obat itu masuk ke dalam mulut terus ke lambung harus hancur dengan cepat supaya bioavailability-nya cepat ya diserap oleh tubuh. Nah, nanti akan berefek ya sesuai dengan tujuan pengobatannya. Ya, jadi nanti tergantung macam-macamnya, apa itu tablet atau apakah itu nanti emulsi, yang tergantung macam-macam dari bahan tambahannya. Nah, syaratnya adalah bahan tambahan ini harus inner ya, harus netral, tidak mempengaruhi bahan aktifnya. Nah, kemudian macam-macam bentuk
dari bentuk sian obat ini. Kalau melihat bentuk fisiknya, ya dibedakan ada yang padat, cair, dan setengah cair. Dan dikenal pula juga sediaan dalam bentuk khusus. Nah, seperti apa? Bentuk padat itu seperti ada full fish, full veres, tablet, kaplet, ya kapsul, itu. Ya macam-macam. Nanti kalau saat ini sudah banyak berkembang bentuknya. Itu tergantung dari tujuan dan juga untuk meningkatkan kepatuhan ya pasien di dalam menggunakan obat ya terutama pada anak-anak dan juga pada orang dewasa ya, pada orang yang sudah geriatri. Nah, kemudian kedua bentuk cair, ada solusio, ada suspensi, ada emulsi. Kemudian yang bentuk setengah padat ya, semi solid ada omentum ya, salep, krim, jeli, pasta. Nah, kemudian kalau bentuk khusus ada namanya injeksi, ada supos ya, supos. Supos itu yang memang digunakan khusus itu, misalnya lewat anus ya, misalnya seperti orang ambeien ya. Kemudian ada ovula, kemudian ada inhaler aerosol ya, memang yang disemprotkan ya ke hidung. Dan juga ada yang namanya sediaan transdermal. Nah, sekarang bentuk eh, padatnya ya, bentuk padatnya. Sebentar sebelum saya lanjutkan yang eh, PJ-nya siapa? Mary ya? PJ-nya siapa? Saya Pak penanggung jawab kelasnya. Oh, Ragil ya. Oke. Nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh aja nih. Nanti langsung tanya, boleh ya. Tidak apa-apa. Oke. Nah, sekarang bentuk yang padat. Ya. Ada yang berbentuk puyer atau serbu halus, ada ya. Tapi istilahnya adalah homogen dan kering. Nah, kalau yang full fish ini adalah serbuk tabur ya, berbentuk full fish advensorius, kemudian full varese ya, serbuk yang terbagi. Nah, pemakaian per oral mudah diberikan untuk anak dan lansia. Ya. Nah, kemudian tidak cocok untuk bahan aktif yang mengiritasi lambung ya, atau dirusak di lambung. Atau rasanya sangat pahit. Itu nanti akan berakibat ketidakpatuhan pasien ya menggunakan obat. Akibatnya apa? Dosis yang diharapkan tidak sesuai. Nah, kemudian produk yang memang sebetulnya istilah paten kurang tepat ya. Karena paten itu adalah itu hak paten sebetulnya. Jadi misalnya saya dengan Pak Jasmansa melakukan penelitian ya, mengekstrak dari tanaman, apakah itu dari daunnya, atau dari batangnya, atau dari bijinya, atau dari akarnya. Nah, kemudian kita temukan nanti ya ekstra sekundernya itu yang ada bahan aktif. Nanti nanti kita murnikan, ya kan? Nanti kemudian diuji praklinik, kemudian uji klinik. Nah, nanti mendapatkan izin edar dan dipasarkan. Nah, itu saya, misalnya perusahaan kami nanti akan mendapatkan hak paten ya dari Kementerian Hukum dan HAM misalnya dapat selama 30 tahun itu di paten. Di orang lain tidak boleh bikin. Nanti setelah patennya habis baru nanti rame-rame orang bikin. Itu namanya produk kopian ya, kopian. Atau disebut juga dengan me too produk. Nah, juga ada namanya juga yang namanya generic ya, generic name gitu. Nah, tapi yang dimaksud ini adalah produk patennya ada produk yang memang kalau di apotek itu ada memang produk yang memang harganya lebih lebih tinggi ya, kemudian bentuk kemasan juga lebih baik itu. Nah, misalnya sediaan oral untuk sekali pakai, misalnya mungkin ada teman-teman yang pernah melihat ada obat mah ya, obat mah yang dalam saset gitu ya, bentuk saset. Nah, kemudian eh, warnanya hijau, saya lupa namanya apa ya. Mungkin teman ada namanya. Itu langsung dimasukkan ke mulut, langsung ditelan gitu. Nah, juga ada yang sediam topikal ya, di kulit merupakan serbuk tabur ya. Nah, bedakan dengan sirup atau suspensi kering. Nah, suspensi kering ini nanti itu bedanya adalah ini nanti dilarutkan suspensi kering ini, dilarutkan. Setelah itu baru nanti diambil sesuai dengan dosisnya baru diminum. Nah,
sediaan tablet atau kaplet ini, ya, kalau di kita misalnya di pelayanan seperti di apotik, itu tidak bisa kita bikin. Yang kita bikin adalah tabletnya kita gerus. Tapi kalau dari berupa serbuk menjadi tablet, itu harus di apa namanya di pabrik ya. Nah, macam formulasi sangat banyak ya. Ada berbagai bentuk tablet ya, tablet salut film, salut gula, ya salut entrik, kemudian juga sustain release ya, lepas lambat, kemudian ada oros. Nah, spesifikasi jenis perlu diperhatikan agar tepat cara pemberiannya ya. Jadi spesifikasi jenisnya perlu diperhatikan agar tepat cara pemberiannya. Nah, formulasi terdiri dari bahan aktif dan bahan tambahan yang sampaikan tadi ada namanya pengisi, filler, kemudian ada namanya pelicin, ya lubrikan, ada namanya pelarut, ada namanya penghancur, ada namanya stabilisator, ya. Jadi kemudian absorpsi dapat terjadi setelah bahan aktif terlepas dari tablet dan lalu dalam cairan cerna. Jadi ada perbedaan perjalanan atau nasib obat sebelum diabsorpsi dari berbagai formulasi jenis tablet, ya. Nah, di sini dapat menimbulkan perbedaan ya, misalnya tentang masalah bioavailabilitas tablet ya, ketersediaan hayatinya, kemudian juga onset dan durasinya ya, kapan obat itu mulai menimbulkan apa namanya manfaat ya khasiat dalam tubuh kita. Nah, macam-macamnya ya, yang sehari-hari kita lihat ada namanya lozenges ya, yang diisap-isap itu. Kemudian ada tablet forte. Forte itu maksudnya adalah tablet yang dosisnya lebih tinggi daripada misalnya yang lazim ya, misalnya paracetamol biasanya 500 miligram. Nah, kemudian ada yang tablet paracetamol forte, itu misalnya dosisnya 650 miligram, yang maksud seperti itu. Nah, kemudian salut ya, salut film, salut gula, salut enterik. Nah, kemudian juga tablet lepas lambat ya, misalnya obat yang memang ditaruh di bawah lidah, itu memang lepasnya bertahap ya, tidak sekaligus. Nah, kemudian juga ada tablet sublingual yang ditaruh di bawah nih, di pakai lidah itu, kemudian yang chewable yang dikunyah, misalnya seperti tablet obat mah. Ya, obat mah itu ada gulanya. Jadi jangan langsung ditelan ya, harus dikunyah dulu. Kalau ditelan nanti malah lama hancurnya dalam tubuh kita. Ya, jadi malah manfaatnya tidak tidak apa namanya tidak maksimal ya. Nah, kemudian tablet effervescent ya. Jadi tablet ini adalah yang memang dilarutkan dengan air. Kemudian transdermal, kemudian ada yang pelet atau implan. Nah, sekarang bentuknya kapsul. Nah, kapsul ini adalah bahan obat bentuk serbuk atau granul terbungkus cangkang, ya, baik itu yang lunak atau yang keras. Yang lunak itu misalnya contoh apa ya, vitamin itu, apa namanya ya, Permaton Formula, ya, itu. Dan kalau yang cangkang keras itu kan biasa lah, sebenarnya seperti kapsul-kapsul misalnya antibiotika ya, sering kita lihat itu. Kemudian ini obat itu akan bekerja setelah cangkang terlarut ya, dan bahan obat terlarut dalam cairan cerna baru terjadi proses absorpsi. Nah, sedia pula jenis intrik dan lepas lambat. Kemudian dapat digunakan pula puyer yang terasa pahit ya. Jadi kalau obat itu pahit nanti dimasukkan dalam kapsul ya, baru nanti diberikan kepada pasien. Nah, sekarang bentuk kedua, bentuk sediaan cair. Ini berbentuk cairan. Jadi obat oral dapat langsung diabsorpsi dalam cairan cerna. Obat harus bersifat stabil ya. Jadi misalnya kalau teman-teman nanti melihat bahwa misalnya ini sirup ya. Kalau sirup itu kalau bahasa Jawanya kan dikocok ya. Kalau kebanyakan dikocok, dia akan eh, merata ya, merata dia. Tapi kalau umpama dikocok, di bawahnya tetap ada pembentuk ya seperti membeku di bawah, itu namanya cracking, itu nggak boleh dipakai lagi, terus dibuang seperti itu. Jadi dia kalau dikocok, dia stabil, kemudian dosisnya itu merata, itu maksudnya. Nah, kemudian ini diberikan dengan sendok, ya ada sendok teh, ada sendok makan ya, atau ukuran volume biasanya kalau kita beli apa botol ya, botol obat obat berupa botol di apotek biasanya sudah disiapkan dengan
eh, sendok takarnya, ya. Karena kan kita lihat ada yang alurnya yang pertama, alur kedua kan seperti itu. Ya nanti dilihat. Kalau yang pertama mungkin itu yang 5 cc ya, 5 cc, kemudian yang ini yang lebih lebar lagi, lebih besar itu 15 cc ya. Sendok teh, sendok-sendok makan. Nah, bedakan dengan sediaan berbentuk mikstura ya, yang di mikstura itu misalnya untuk obat kocok ya, untuk atau gargarisma ya, untuk obat yang kumur-kumur itu, atau sirup dan eliksir. Nah, kemudian kalau yang namanya eh, suspensi ya, jadi obat ini berbentuk padat ya, bentuk padat, bahan bakunya ya, bahan berkhasiatnya, bahan obatnya tidak larut atau sebagian larut dan terdispersi dalam cairan pembawanya. Jadi dia apa namanya tercampur ya dengan pembawanya. Nah, umumnya mengandung misalnya untuk stabilisatornya ada nama PGA ya, nama bahannya PGA, ada Twin, ada bentonit. Nah, manfaat dari stabilisatornya adalah agar cairan mudah homogen dan benar-benar tidak menjadi cracking ya. Tadi yang saya bilang, sebenarnya bukan cracking tapi cracking ya. Dia kalau dikocok itu cepat ininya ya, cepat dia menyatu gitu seperti jadi ini jadi eh, homogen gitu. Nah, kemudian absorpsi obat ya, yang oral atau penasi obat atau topikal tergantung ukuran partikel yang terdispersi. Nah, di sini bedakan dengan sirup ya, suspensi kering ya, misalnya seperti antibiotika ya, misalnya dry syrup amoxicillin. Nah, itu kan cara penggunaannya kita rekonstitusi dulu ya, kita campur dengan air dulu, kita kocok, baru kita ambil sesuai dengan dosisnya. Dengan juga ada mixtura agitanda, kemudian ada Lucio. Nah, sekarang emulsi. Jadi bedakan tadi ya dengan suspensi ya. Suspensi ini ada bahan berkhasiatnya adalah padat, setengah padat ya. Larut atau setengah bagian yang terlarut. Tidak larut atau sebagian terlarut kan gitu. Tapi kalau yang emulsi ini adalah eh, dua cairan ya yang tidak bercampur. Yang tidak bisa bercampur misalnya ada minyak dan ada air ya. Tapi nanti akan diberikan stabilisator ya supaya nanti dia homogen ya. Misalnya seperti PGA, Twin, Sera Alba, Triethylamamin. Nah, ada dua tipe dari emulsi ini. Air yang terinspeksi dalam minyak atau minyak terinspeksi dalam air. Gitu. Ya, tergantung ini. Nah, tapi ini kurang stabil dalam suasana panas atau lingkungan asam. Nah, kemudian meningkatkan absorpsi obat oral yang bersifat seperti minyak ya. Jadi artinya yang lebih cepat absorpsi mana? Ya biasanya adalah yang minyak terinspeksi dalam air ya. Nah, kemudian juga penggunaannya harus dikocok lebih dulu. Nah, sekarang yang khusus ya. Ini dianjurkan yang cara penggunaan diteteskan ya di misalnya tetes mata, tetes telinga, tetes hidung. Nah, kemudian bentuknya bisa larutan, bisa suspensi, bisa emulsi. Di larutan misalnya ada yang berupa suspensi ya, minyak dalam air atau memang ada bahan berkasitnya tidak larut tapi emulsi dalam pembawanya. Nah, kemudian itu dosisnya kecil ya. Biasanya antara 0,3, 0,6, 0,5 sampai 1 mililiter. Nah, sekarang Ungenta. Ungenta ini sediaan setengah padat untuk topikal ya, untuk di kulit, dengan pada kulit. Nah, permulaan sediaannya ada bahan obat, ada bahan pembawa ya. Kalau kita bilangnya basis salep itu. Di bahan pembawa itu misalnya dasar salep dari hidrokarbon, kemudian dasar salep yang absorpsi ya, bisa diabsorpsi ke dalam kulit. Dapat juga sebagai pelumah dan cocok ya. Misalnya eh, ada obat seperti obat gosok kan PTT ya. Nah, kemudian bersifat oklusif
dapat mencegah penguapan air, kemudian juga di permukaan kulit. Nah, bedakan dengan Fakti ointment ya. Nah, ini sediaan khusus tidak steril. Jadi tetes tadi ini steril, bahan pembuat tidak mengiritasi mata, kemudian efeknya lama. Kemudian kalau yang krim, sedang setengah padat yang mengandung banyak air, bahan pembuat ada basis krim ya atau emulsi, air dalam minyak atau minyak dalam air sebagai pendingin dan pelembab. Ya, penasi obat sangat bagus. Yang ketiga ada pasta. Jadi di sini pasta ini bahan padatnya antara ya padat atau serbuknya antara 40 sampai 60%. Bahan pembawanya ada berlemak atau bahan dasar tidak berlemak. Ini berfungsi sebagai pengering. Dan ada lagi gel. Ini kental dan lengket. Bahan dasarnya juga ada yang berlemak dan yang tidak dasar tidak berlemak, kemudian larut dalam air ya. Ini berfungsi sebagai pendingin. Nah, kemudian ada aerosol ya. Aerosol, selain obat inhalasi. Jadi penggunaannya dihirup melalui mulut atau hidung atau disemprotkan ke kulit ya. Misalnya seperti kita lihat pada pemain sepak bola ya, karena terjadi cedera dan disemprotkan ke kulitnya. Dibedakan dengan spray yang disemprotkan kemudian turbohaler, vertihaler, inhaler, desinhaler, dan rotacup. Nah, sedian parenteral ini ada sedian steril yang pemberian secara parenteral, ada intramuskular, ada subkutan, ada intravena. Dapat berbentuk larutan, suspensi, atau serbuk yang dilakukan atau disuspensikan sebelum digunakan. Jadi kalau yang diinjeksikan itu ada yang memang sudah larutan, atau juga dia berupa suspensi atau serbuk yang nanti dilakukan dulu baru dia suntikan. Nah, obat bekerja cepat. Ini obatnya biasanya digunakan untuk obat yang dirusak oleh asam lambung, kemudian pasien tidak sadar atau tidak kooperatif, dan darurat atau gawat. Nah, kemudian juga obat yang diharapkan ada efeknya cepat ya. Nah, kemudian bedakan dengan sediaan infus ya, intravena. Intravena ini kan misalnya seperti NaCl, dextrose kan gitu ya. Nah, kemudian untuk yang sediaan yang diberikan lewat dubur vaginal dapat efeknya apa? Efeknya sistemik atau lokal ya. Tapi di sini tidak enak bagi pasien ya. Ini pemberiannya khusus ya. Jadi eh, kita kalau di apotek atau di rumah sakit kan ada perawat yang memberikan. Tapi kalau untuk misalnya pasien rawat jalan, kita berikan apa namanya apa namanya edukasi ya atau konseling kepada pasien bagaimana cara penggunaannya supaya efeknya bisa seperti yang diharapkan. Nah, untuk ini cocok ya pasien tak sadar, muntah atau post operasi atau obat yang rusak atau diisi lambung ya. Nah, kemudian yang keempat ada namanya vaginal dose. Di kemudian dimasukkan ke dalam vagina. Nah, kemudian efeknya lokal ya, itu bisa digunakan tujuan untuk antiseptik, anti-infeksi juga atau kateterisasi. Dapat bentuk cair, padat, setengah padat. Ya, di sini misalnya seperti ada vaginal douche, aerosol ovula, tablet vaginal, salep, krim, atau jeli. Nah, kemudian kelima ada tahap apa namanya sediaan transdermal. Ya, di suatu sistem bahan obat dapat menembus ya embun kulit atau masuk ke sirkulasi sistemik atau ke tempat aksinya yang cepat ya. Dikemas spesifik agar obat dapat menempel pada kulit ya bagian yang dimaksud. Tapi ini memungkinkan obat bekerja berhari-hari juga cepat dihentikan efeknya ya. Misalnya kita hentikan gitu. Ini cocok untuk obat yang rusak lambung ya. Kemudian mengalami vispas efek ya. Nah, contoh misalnya pada transdermal nitro ya, misalnya pada orang yang memang eh, kena sudah memang sudah apa jantung gitu. Nah, kemudian sekarang kita
Atau ada yang bertanya dulu? Atau kita lanjut dulu? Mas Ragil? Dilanjut aja Pak, belum ada Belum yang ada, Pak. Oke, lanjut dulu ya. Nah, bentuk sediaan obat dalam peresepan ya dipilih secara optimal, ya artinya optimal, nyaman, nyaman, menarik bagi penderita. Nah, teknologi seperti ini memang di dalam industri farmasi ya selalu dilakukan riset-riset ya. Tentu juga mengajak teman-teman yang ahli kimia ya, bagaimana obat itu terlarut, bagaimana obat itu efeknya seperti apa ya. Misalnya begini, kalau kita menggunakan antibiotika kloramfenikol, ya, kloramfenikol ini akan berkhasiat dalam bentuk base, dalam bentuk basenya. Tapi kalau bentuk itu yang diberikan, baiknya minta ampun. Nggak akan mau pasien menggunakan lagi. Kapok pasti dia. Nah, kemudian teknologinya adalah dibentuk apa dibentuk kloramfenikol bentuk palmitat ya, esternya. Tapi nanti masuk ke lambung, asam lambung terurai menjadi bentuk basenya. Nah, bentuk basenya itu yang berkhasiat itu. Itu ada berapa itu seperti itu obat-obat yang memang eh, dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pasien ya, pasien nyaman, aman, optimal gitu. Terutama pada anak-anak ya. Sebetulnya orang tua seperti dulu waktu saya kecil-kecil itu diberikan obat dicampur dengan pisang ya. Itu belum tentu aman ya, belum tentu aman. Sangat yang belum tentu ya. Mungkin salah, mungkin benar ya, belum tentu aman. Tentu perlu dilakukan penelitian. Karena obat itu ada yang berinteraksi dengan antara obat dengan obat, ada interaksi antar obat dengan makanan, ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi makanya dalam pemberian obat itu ada yang diberikan setengah jam sebelum makan atau 1 jam setelah makan, atau diberikan setelah makan. Ya, misalnya obat-obat yang sifatnya mengiritasi lambung, ya tentu kita berikan setelah makan. Tapi kalau misalnya antibiotika ya, memang diharapkan absorpsinya besar, tentu setengah jam sebelum makan atau 1 jam setelah makan. Dan ada juga emang bersamaan dengan makanan, ada juga ya. Itu nanti tentu tergantung dari sifat obat tersebut ya. Nah, kemudian kedua, ya pemilihannya sediaan ada di pasaran dan mudah didapat ya. Jadi memang obat ini eh, adalah bahan aktif ya dan memang perlu penelitian terus-menerus. Ya, makanya salah satu tugas dari pengawasan obat dan makanan adalah ada yang namanya pre-market dan post-market. Post-market itu adalah artinya obat yang sudah lolos dan dapat izin edar, tapi di pasaran tetap dilakukan apa namanya pemantauan ya, pengawasan terhadap misalnya farmakovigilannya, efek sampingnya. Nah, kalau ternyata memang pengujiannya itu ditemukan, misalnya efek sampingnya banyak, berulang-ulang, nah itu kan ditinjau. Makanya kalau kita di rumah sakit, ya khusus di rumah sakit, ada namanya pemantauan efek samping obat. Ya selalu dipantau. Nah, kalau di rumah sakit enak, misalnya ada ditemukan efek samping obat, apakah itu oleh dokter, apa itu pasien atau oleh perawat, atau keluarga pasien atau oleh apoteker. Nanti dibahas di komite farmasi terapi, nah kemudian juga dilaporkan ke Badan POM. Nanti Badan POM nanti akan bisa di laboratoriumnya. Ya, kalau memang ternyata efek sampingnya besar, tentu obat itu akan di-recall, ya ditarik dari peredaran. Nah, faktor yang menentukan pemilihan sediaan apa itu sediaan obat ya. Yang pertama faktor obatnya. Yang kedua faktor viabilitas obat, jadi kesediaan hayatinya. Kemudian kondisi penyakit ya, kondisi penyakit pasien ya, tujuan terapinya. Nah, kemudian juga bagaimana ya kondisi penderitanya sendiri. Jadi kalau dalam aspek obat ini, ya obat ini kan merupakan zat aktif farmakologis
ya berupa senyawa kimia. Nah, kemudian itu kita perhatikan sifat psikokimia dan farmakokinetik obatnya. Nah, sini kalau di lembaga-lembaga penelitian dan lembaga penelitian juga termasuk di industri, ini teman-teman yang dari ilmu kimia ya, ini penting ini kita bekerja sama. Nah, kemudian merupakan bahan baku atau formula obat ya, misalnya sediaan jadi. Kemudian juga dosis cara pemberian ya, termasuk rute dan jadwalnya. Nah, yang sekarang ini jadi masalah di dunia adalah, termasuk juga Indonesia, adalah resistensi antibiotika. Salah satu diduga ya, bahwa dalam pemberian antibiotikanya itu ya tidak sesuai dengan ketentuannya. Ya, misalnya obat diberikan 3 kali 1 berarti setiap 8 jam. Ya, 8 jam. Jadi 8 jam pertama misalnya jam 7 diberikan, kemudian 8 jam lagi, kemudian 8 jam lagi, 8 jam lagi seperti itu. Nah, kadang-kadang ya pasien tidak diberikan informasi yang lengkap atau pasien tidak patuh. Nah, misalnya terlalai ya, misalnya pemberian pertama oke 8 jam, kemudian berikutnya lewat sampai 10 jam. Nah, kumannya itu sudah sempat katakanlah bermutasi ya, membentuk apa? Memblok tubuhnya. Nah, itu obatnya tidak bisa lagi dilanjutkan, harus dihitung ulang ya, dihitung ulang dosisnya seperti itu. Nah, termasuk juga misalnya sensitivita ini juga adalah pemberian antibiotika kepada hewan ya, seperti misalnya kepada ayam, kemudian juga kepada udang ya, pada peternak juga. Sekarang ini resistensi ini sangat berbahaya ya. Jadi kita berapa kali dengan Badan POM itu selalu ya kita inilah diberikan dulu apa warning ya tentang misalnya bagaimana pemberiannya, bagaimana di apotek tidak boleh pemberian antibiotika tanpa resep. Kalau ketahuan nanti izinnya dicabut kan seperti itu. Selalu diberikan warning seperti itu. Oke, itu faktor obat. Kemudian kedua faktor biabilitas ya dalam pemilihan bentuk obat ini. Di sini nilai kecepatan dan jumlah obat yang dapat ya sampai ke sirkulasi sistemik. Makanya di dalam evaluasi yang contoh misalnya sediaan tablet ada namanya tes desolusi tes. Ya mungkin teman-teman udah tahu ya dissolution test. Tujuannya adalah tentang menentukan viability-nya ya. Jadi bentuk tabungnya ya, seperti tabung ini, kemudian bentuk cairan cerna ya, biruan cairan cerna. Nah, nanti berapa lama ya, berapa lama obat itu pecah, kemudian berapa lama obat itu masuk nanti ke sirkulasi sistemik. Ini digambarkan dengan kurva konsentrasi ya, dengan versus waktu berapa lama. Nah, nanti teman-teman juga bisa merasakan kalau kita di farmasi ini selalu bilang, ya ini kan sebetulnya ada salah juga ya, tapi tujuannya adalah untuk meyakinkan pasien saja bahwa obat generik sama obat yang generik bermerek ini sama saja. Sebetulnya enggak juga ya. Karena obat yang generik bermerek ini maksudnya obat yang sudah ada nama-nama dari pabriknya itu kan pemilihan dari bahan eksipiennya ada bahan tambahan itu udah lebih baik gitu ya. Karena harganya lebih lebih tinggi kan. Misalnya bahan penghancur dalam hasil luarnya itu pilihan yang lebih cepat. Coba nanti coba teman-teman menggunakan tablet paracetamol bandingkan dengan tablet Panadol gitu ya. Paracetamol generik ya dengan Panadol. Mana yang lebih cepat apa namanya menurunkan apa panas dan juga rasa sakitnya berapa nama yang lebih cepat kan gitu. Nanti Panadol lebih cepat gitu. Nah, obat dalam produk yang berbeda akan memberikan efek yang sama nih. Nanti dihitung bioekivalennya. Ini juga teman-teman dari kimia nih juga nih jago-jago nih juga masalah penghitungan bioekivalennya. Ya. Nah, kemudian terkait dengan tujuan terapi diperlukan pemberian efek ya, sistemik atau lokal. Misalnya pada kondisi gawat atau berat, sedang atau ringan ya.
Kemudian kronis atau akut. Kronis itu maksudnya adalah kronis itu penyakit yang memang eh, penyembuhannya lama ya. Misalnya penyakit ya diabetes, hipertensi, kan gitu. Nah, kalau akut itu mendadak misalnya apendik ya. Benarnya orang tiba-tiba kena serangan apendik ya, radang apendiknya, langsung tindakan operasi. Seperti itu. Itu bedanya kronis dengan akut. Nah, kemudian faktor penderita ya. Misalnya pada anak, bayi atau balita. Ya, kalau balita kan di bawah 5 tahun ya. Bayi itu berarti kalau sebutnya infan ya, berarti sebelum sebelum setahun gitu. Kemudian lansia, lansia nanti tolong nanti teman-teman baca ya, misalnya di dalam apa namanya di WHO atau Kementerian Kesehatan usia berapa ya? Usia 60 tahun ke atas kayaknya. Nah, kemudian mengalami gangguan fungsi organ tubuh ya, terutama masalah fungsi hepar, ginjal. Karena ginjal itu kan fungsinya adalah menyaring eh, sisa-sisa daripada misalnya obat-obat yang memang kita makan, kita konsumsi. Nah, kalau memang yang masih baik masuk ke tubuh, yang tidak baik nanti dikeluarkan. Apakah lewat dari cairan kencing kan seperti itu. Nah, kemudian apakah kooperatif ya pasiennya, misalnya pasiennya, kalau pasiennya misalnya skizofrenia mungkin ngamuk-ngamuk kali ya, sadar atau muntah ya, segala macam itu tuh disesuaikan. Kemudian juga termasuk dari sosioekonominya ya. Kalau nanti diberikan obat yang mahal tentu akan mengganggu keseimbangan rumah tangganya seperti itu. Nah, misalnya contoh ya penderita anak ya 2 tahun beratnya 14 kilogram. Contoh misalnya obat paracetamol, ini obatnya stabil, serbuk, rasa agak pahit, agak sukar larut dalam air ya. Kemudian kalau di dalam apa namanya di pasaran ya bermacam-macam bentuk ya. Ada yang berupa misalnya anak yang bayi yang kecil-kecil itu misalnya usia 2 tahun mungkin obat tetes ya seperti Tempra diberikan seperti itu. Nah, kemudian terlihat juga kondisi penyakit ya, tujuan terapinya. Di sini misalnya untuk menurunkan panas ya, antipiretik, diperlukan efek sistemik ya, kemudian onsetnya, efeknya cepat, kemudian secara oral ya, untuk kondisi normal atau ringan. Nah, kalau yang cepat tentu bentuknya BSO-nya tentu lebih dicari yang misalnya dengan parenteral. Kemudian kondisi pasien ya, ada anak, balita, kemudian kondisinya baik atau enggak, kemudian kondisi ekonomi orang tuanya baik atau enggak, tentu kita perlu pertimbangkan. Nah, ini macam bentuk yang cocok untuk anak ya. Kan ada juga misalnya dokter meresepkan. Nah, tentu kita obatnya diracik di misalnya di rumah sakit kan gitu ya. Atau obatnya sudah obat jadi gitu. Ini contoh-contoh daripada misalnya nama-nama obatnya. Misalnya serbu dalam bungkus ya, saset. Dosisnya adalah 120 miligram per saset. Contohnya Babaton saset ya. Kemudian kaplet dosisnya 500 miligram, ada kaplet Panadol. Nah, kemudian juga yang tadi yang saya bilang Forte ya, dosisnya 550 atau 700 miligram ya. Kemudian juga obat tetes, ada sirup ya, eliksir dan seterusnya. Nah, ini kita lihat di sini ya. Berdasarkan ketepatan dosis, jadi cocok ya apa namanya cocokan yang mudah dan rasa yang enak. Nah, itu dipilih bentuknya sirup atau liquid ya. Jadi umumnya makanya anak-anak itu selalu kita berikan bentuk sirup ya, yang larutan. Kalau namanya larutan berarti obat itu terlarut semua di dalam cairan pembawanya ya, misalnya air gitu ya. Nah, sekarang ini kan tidak boleh lagi menggunakan alkohol. Dulu waktu saya di Lembaga Farmasi Angkatan Darat, itu setelah paracetamolnya ini, itu kan apa namanya, dia kategorinya susah sukar larut ya, jadi harus dengan panas dilarutkan. Nah, kemudian untuk menstabilkan itu, kita menggunakan alkohol. Ya, kita masukkan alkohol supaya stabil ya gitu ya, tidak menjadi kristal lagi. Karena kalau nanti sudah larut terus menjadi kristal itu tidak memenuhi syarat ya, harus di apa namanya di reject gitu.
Nah, sekarang kan di teknologi nggak boleh lagi menggunakan alkohol. Ya, misalnya seperti juga, contohnya misalnya tadi anak yang 2 tahun ya, kita berikan misalnya dalam bentuk Volveres ya, ini rasanya nggak enak. Nanti kita cari yang bentuknya di apa ya, misalnya mungkin berupa obat tetes kan gitu. Nah, ini rangkumannya di macam dari bentuk obat di perdagangan dalam berbagai bentuk jenis dan tipe. Setiap jenis tipe mempunyai spesifikasi ya, maksud dan tujuan tertentu. Kemudian pemilihan bentuk obat dalam preskripsi yang rasional perlu memperhatikan faktor obat, kemudian faktor biabilitas obat, faktor penyakit dan penderita. Ya, nah ini jadi artinya begini, kalau kita di dalam apa antara di kesehatan itu antara dokter dengan apoteker ya. Dokter itu kan mendiagnosa. Kemudian kalau apoteker adalah memberikan terapi kan itu menyiapkan obatnya. Nah, kita kan punya namanya kompetensi masing-masing. Ya makanya dalam aturan hukum itu dokter tidak boleh meracik obat walaupun sebenarnya masih banyak yang melakukan kan gitu ya. Atau juga tidak boleh juga apoteker seperti dokter. Misalnya saya waktu selama dulu pendidikan ya di Kesehatan Darat dilatih bagaimana melakukan tensi ya kepada pasien. Sebagai caranya itu menggunakan alat saya diajarkan ya. Ini berguna waktu di daerah operasi, waktu saya di Timur Timur ya karena rumah sakit itu untuk melayani semua korban. Jadi di kantor ya, detasemen kesehatan lapangan, kesehatan wilayah, saya di sana, saya perwira yang paling senior di sana. Nah orang sana kalau tidak dikasih apa disuntik dulu, dia nggak mau pulang. Saya beranikan mengasih obat oral saja atau topikal. Saya bilang sudah Bapak, silakan pulang. Orang sana nggak mau pulang. Bapak bot, saya belum disuntik. Ya, akhirnya udah saya suntik aja pakai Aquabides. Ya, seperti itu. Oke gitu Mas Ragil. Nanti sudah sampaikan, mari kita diskusi. Halo Mas Ragil, Iya Pak, ada yang bertanya? sejauh ini belum ada pertanyaan sih Pak. Saya tutup ini dulu ya, saya hentikan dulu ini ya. Nanti kita bisa diskusi ya. Kan bahannya sudah punya masing-masing kan? Sudah Pak. Oke, kalau yang bisa buka kamera, tolong buka kamera, nanti kita bisa diskusi ya. Jadi artinya begini, dalam pertemuan ini pertama ini, saya diberikan kesempatan oleh Pak Jasmansa tentang masalah bantu sediaan obat. Sebetulnya antara kita ya farmasi dengan kimia ini sebetulnya nggak bisa dipisahkan ya. Makanya waktu saya dulu kuliah itu saya juga mendapatkan apa namanya materi kuliah tentang kimia, kimia dasar, kimia organik ya termasuk biokimia ya. Nah, nanti kita akan masuk nanti bagaimana eh, kita menemukan ya obat-obat baru. Ya, apalagi sekarang ini dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, di sana adalah transformasinya adalah tentang kemandirian. Ya, jadi artinya dulunya kita banyak tergantung kepada impor, sekarang diusahakan mandiri dalam negeri. Ya, dulu memang saya merasakan adalah saya dulu pernah menjadi panitia pengadaan ya untuk bahan baku di lembaga farmasi Angkatan Darat dan juga di lembaga biomedis. Contoh misalnya waktu itu kita memerlukan eh, amoksisilin ya. Amoksisilin itu nggak ada di pasaran, ya nggak ada. Awalnya kita menggunakan yang Sandoz Biokemi yang dari Eropa Barat, kemudian kita pindah ke produknya Jepang, Korea, nggak ada. Akhirnya ketemu Thailand dan India, ya kan? Nah, padahal secara sumber daya alam kita lebih besar daripada mereka, apalagi seperti Thailand kan. Tapi mereka kok lebih ini dengan kita. Kalau persentasenya antara 70 sampai 75% itu tergantung dari impor kita itu. Ya kan?
Jadi akibatnya apa? Kalau misalnya waktu kemarin kejadian kasus COVID, kita, waduh, sempoyongan. Saya pernah ngalami kena COVID, pas dikasih resep, obatnya nggak ada sekota Bandung. Akhirnya saya telepon teman di Jakarta, ya dapat. Seperti itulah, sampai pejabat-pejabat negara kita ya tenteng obat dari luar negeri, gitu. Nah, kemudian kadang-kadang ada juga yang tidak rasional, obat malaria, ya waktu itu, atau obat waktu itu masalah obat apa yang digunakan itu obat cacing itu apa tuh katanya bisa untuk COVID, ya kan? Padahal data-data ilmiahnya belum evidence based kan gitu. Nah, sekarang kita usahakan mandirian. Nah, ini terbuka buat kita semua. Misalnya untuk kalau dulu kan namanya obat tradisional, sekarang di dalam undang-undang namanya obat bahan alam ya. Itu mulai dari jamu, kemudian herbal terstandar, kemudian fitofarmaka. Nah, sekarang khusus fitofarmaka ini sudah masuk di dalam apa namanya ya, obat-obat yang digunakan di rumah sakit ya. Sudah ada farmakopenya seperti itu. Ya, jadi nanti kalau teman-teman ada yang berminat itu sangat besar sekali peluangnya ya untuk meriset eh, apa namanya bahan-bahan alam kita untuk menjadi produk fitofarmaka. Mungkin ada yang tanyakan, Bu Ismauli, ada yang tanyakan, udah bekerja ya? Sudah, Pak. Kerja di mana? Di kebetulan di perusahaan farmasi, Pak. Di mana itu? Di Kalbe Group. Oh, Kalbe Group. Itu di ininya di pabriknya atau di ininya di mana? Bagian apa? Bagian pusatnya. Kebetulan saya di tim R&D, Pak. Oh, berarti udah paham dong. Berarti udah jago itu mah. Ya kan saya dulu kalau di Kesehatan Darat ya, memang pernah juga di bagian kalau kita dulu namanya apa bagian laboratorium. Laboratorium itu kan dibagi dua, ada yang memang dikatakanlah R&D-nya, kemudian ada juga yang memang bagian pemeriksaannya untuk quality control kan gitu. Jadi terus gimana pekerjaannya? Lancar? Puji Tuhan sampai saat ini lancar, Pak. Hmm. Kalau Kalbe ini sekarang memang berkembang ya. Waktu saya dulu di apa di Gatot Subroto atau di Hermina itu kita kan kerjasama dengan grup Kalbe ya. Kalbe ini kan Kalbe, nah salah ada berapa pabriknya yang udah ini bersatu dia tuh. Eksa Farma, kemudian apa lagi ya saya lupa. Itu kan itu Kalbe Group. Kan PBF-nya kan namanya Ensepal kan. Itu. Itu dari ini masuk di sana dulu dari ini dari D3. Ya, Iya, benar, Pak. ya sekarang kan ambil ini extension ya kata Pak Jasanya ya extension ya. Kalau dari D3 extension itu ada penelitian kayak itu? Tugas akhirnya ada ya? Kebetulan ada, Pak. Ada ya, udah. Nanti apa pembimbingnya Pak Jasmansa saja, jago itu. Tapi kira-kira kalau sudah di R&D itu kan bukan bahan alam lagi ya. Berarti nanti tugas akhirnya bisa bisa di kantor sendiri kan? Em, dari pengalaman senior-senior saya sih bisa, Pak. Bisa, bisa itu bagus bisa itu, itu. Mm. Di penelitian sambil tugas ya itu. Sama juga waktu saya dulu ambil S2 juga sambil kerja karena bidangnya memang perumah sakitan gitu. Jadi kan nyambung ya. Jadi malah apa waktu diuji ya kelabakan sendiri malah pengujinya orang kita rumah sakit sendiri, ya kan? Nah, apalagi ini apa Mbak Ismauli ini kan juga sudah lama di sana di R&D-nya. Kurang lebih hampir 2 tahun, Pak. 2 tahun ya. Ya berarti udah banyak lah pahamnya gitu ya. Oke,
Mas Ragil, bagaimana? Ada yang tanyakan? Dari saya belum ada, Pak. Mas Ragil kerja di mana sekarang? Di Cilegon, perusahaan petrokimia, Pak. Oh, petrokimia ya. Petrokimia memang. Ya memang sebetulnya antara bidang bidang kimia ini luas sekali menurut saya ya. Teman-teman saya lihat dari Andalas itu banyak yang kerja di ya petrokimia ada, kemudian di industri cat ya, saya lihat banyak itu. Terus di makanan, ya situ. Tapi kalau di Badan Pengawasan Obat dan Makanan, saya nggak tahu ya. Itu sebetulnya itu cocok di situ tuh, di Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Kan itu kan juga misalnya seperti di Balai ya, Balai Besar Pengawasan Obat di Bandung itu. Itu kan ada yang bagian seksi untuk pemeriksaan kimianya, ada pemeriksaan mikrobiologinya, tuh, ya kan? Oke, udah capek tadi kuliah dari Pak ini ya, Pak Senadi ya. Benar. Capek ya dari jam berapa tadi mulai kuliah? Ya, 6:30. Oh, 6:30 ya. 6:30 berarti eh, 1 jaman lebih ya. Benar, Pak. Hmm. Ya kalau SKS-nya satu SKS ya sekitar 50 sampai 60 menit ya. Oke, ada yang ditanyakan? Mas Noval lagi kerja? Halo, Mas Noval? Hadir Pak, ada Pak. Lagi sambil kerja atau gimana? Enggak. Enggak Pak, Ada yang tanyakan? Sekarang kerja cukup di Pak. mana? Kerja di mana? Di Bogor Pak, Di industri bagian apa itu? PT Mega Life Science. Itu produknya apa? Banyak Pak obat generik, Obat kebanyakan ini. sih. Oh, itu apa ya? Apa nama pabriknya? Mega Life Science Indonesia Pak, Oh, saya belum tahu ya. Itu baru kali ya. sekitar 2019-an Pak. Iya, dulu Baru. kan gini. Dulu waktu saya di Puskesat ya, kan saya dulu orang perencanaan, pengadaan dan juga di bagian unit layanan pengadaan ya. Jadi di Kesehatan Angkatan Darat itu juga membeli obat ya, baik obat untuk dropping ke rumah sakit dan juga untuk ke lapangan ya, untuk pasukan-pasukan yang berangkat tugas operasi atau latihan. Nah, itu kan obatnya kebanyakan adalah memang obat-obat yang ya generik lah, generik bermerek kan gitu. Tahu Mas itu bedanya antara generik bermerek dengan generik? Tahu? Ada generik bermerek di situ ada mereknya nggak? Ada Pak, ada merek. Kalau generik itu kan dari nama zat aktifnya kan Nama Pak. kimia ya betul. Kayak amlodipin ya, udah dijualnya amlodipin. Ya, Kalau ya misalnya artinya yang seperti misalnya gini, eh, ada misalnya dulu apa ya, obat hipertensi ya, nah, tensivas atau apa itu. Nah, kemudian masa patennya habis, ya kan? Nah, itu pabrik-pabrik lain juga berminat untuk bikin ya produk itu. Nah, kemudian dia menggunakan namanya sendiri. Misalnya kalau misalnya amoxicillin ya, kalau Kalbe mungkin namanya Kalmok. Kalau misalnya Sanbe Pharma, Sanmok kan gitu ya. Kan seperti itu ya, Mas. iya Pak betul. Ya, mungkin minggu depan kita nanti akan membahas lebih spesifik ya. Kalau ini kan lebih mengarah ke eh, tentang lebih banyak mungkin ke farmasiin ya. Tapi sebetulnya penelitian obat ini perlu juga ya, karena memang rekayasanya itu ada teman-teman dari kimia, misalnya di R&D-nya. Kan sekarang ini kan banyak sekali teknologi ya, dah ini supaya obat itu misalnya diharapkan hancurnya di usus. Ya makanya dilakukanlah nama salut salut entrik ya. Salut entrik di lambung tidak hancur.
Atau misalnya obat itu bau atau rasanya nggak enak, ya pasti orang nggak akan mau makannya. Seperti misalnya apa vitamin B1, B6, B12. Nah, misalnya yang produk Neurobion ya, itu kan disalut gula. Dulu kalau kita dulu di Lembaga Pemasyarakatan Darat kita salut enterik ya, karena gula itu alatnya juga khusus dan mahal. Nah, salut enterik saja. Tapi karena memang kita ini ya pingin sembuh kan gitu ya, jadi makan saja. Mungkin ada rasanya asam-asam dikit ya nggak enak, nggak apa-apalah kan gitu. Tapi kalau masyarakat umum kan nggak boleh, nggak bisa begitu karena dia yang beli kan. Nah begitu juga misalnya bentuk tablet yang untuk anak, ada kan dilihat itu di pasaran kan yang bentuk untuk kelinci, semacam bentuknya kan, supaya menarik gitu. Dan rasanya juga baunya juga, ya makanya Corrigens-nya itu juga tergantung tujuan penggunaannya. Misalnya untuk anak, baunya, bentuknya, rasanya itu diperbaiki. Nah, sejauh tidak mempengaruhi bahan berkhasiatnya itu. Dulu dari D3 tuh, Mas Noval. Iya Pak, saya sekarang dulunya di AK Pak, AK Bogor. Apa itu? Politeknik AK Bogor Pak, Akademi Kimia Analis. Kimia analis ya. Ya. Ya memang kalau di farmasi itu tenaga tekniknya ada kan D3-nya, D3 analis kan ada ya. Dan D3 Iya Pak. analisnya Hmm. gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Kemana dicapek gitu. Jadi memang online semua terus ya, nggak ada yang offline ya. Pak izin Online semua, Pak. Dan semua ya. Ya kalau extension juga emang apa bisa online karena sambil kerja ya. Kalau yang sekarang di S1 itu di apoteker juga harus offline sekarang nih, kampus gitu. Harus memang apa di besok misalnya saya kuliah pagi jam 7 gitu ya. Itu. Ya ada yang ditanyakan? Pak Mary, saya izin dengar bertanya Pak bentar. Saya penasaran Pak. apa tuh? Eh, Dulu itu kan saya waktu kecil itu berobat suka obat yang dicampurkan itu ya Pak ya, digerus. Ya digerus ya. Nah, itu tuh kalau saya lihat itu gabungan dari beberapa obat digerus Ya, dan betul. dikemas seperti lapisan kertas kue ya Pak yang Iya, putih. perkamen, Yang, kertas perkamen namanya itu. oh perkamen ya. Ya, Eh, dari sisi farmasi itu untuk penyimpanan seperti itu baik nggak ya Pak? Untuk melihat expirednya itu bagaimana? Soalnya kan itu posisinya udah dicampur dan tidak tercantum obat ini expirednya kapan-kapan gitu dan amannya itu bisa dilihat ketika seperti apa gitu ya Pak ya. Terima kasih ya Pak. oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sih. Jadi gini, jadi di farmasi itu ada namanya expired date kan gitu ya. Itu ditentukan dari pabrik kan gitu ya, Mas Noval ya. Nah, di situ kan ada namanya tes dipercepat, ya metodenya macam-macam itu. Ya, tes dipercepat. Jadi ada yang memang dites dikasih suhu ekstrim, bagaimana perubahannya kan gitu. Nah, kemudian ada lagi namanya BUD, Beyond Use Date gitu, Mbak Mary. Jadi misalnya buat tetes mata, udah dibuka ya, tetes mata dibuka, ED-nya masih 3 tahun. Tapi kalau sudah dibuka, maksimal sebulan harus dibuang. Kemudian kalau misalnya antibiotika yang stroke kering tadi, yang sudah direkonstitusi, itu maksimal seminggu. Nah, kemudian tadi yang masalah obat yang dicampur tadi ya, jadi puyer tadi. Ya, berapa obat sesuai permintaan dokter, bikin puyer. Nah, itu biasanya adalah dokter itu memberikan satu siklus. Ya, satu siklus. Misalnya obat ini diberikan untuk 3 hari. Ya, kemudian 3 hari ya habis kan gitu ya, Mbak Mary. Selesai. Tapi juga ada namanya obat misalnya
seperti paracetamol itu namanya Prorenata ya, PRN. Ini dipakai kalau rasa sakit saja kan gitu. Kalau antibiotika harus habis, tapi kalau umpama misalnya obat misalnya analgesik, antipiretik ya mungkin itu kan sistematik ya, cuman menghilangkan gejalanya saja. Tuh. Nah, untuk BUD-nya nanti apoteker akan menyampaikan bahwa obat ini nanti habisnya berapa hari. Kalau tidak habis, ya misalnya katakanlah gini, kan kadang-kadang kebiasaan kita kan suka nyimpan-nyimpan, nggak boleh disimpan, kan gitu. Apalagi kalau yang dicampur tuh ada yang satu komponennya hygroscopis, ya kan? Itu satu yang hygroscopis. Jadi misalnya berapa hari ya harus dibuang, nggak bisa lagi dipakai gitu. Kita jadi ada namanya BUD, Beyond Use Date, Beyond Use Date namanya. Jadi kan kadang-kadang orang itu kan misalnya obatnya kan belum habis nih, sayang, bisa dipakai lagi nanti, nggak boleh, ya. Jadi nanti misalnya kalau yang misalnya kalau tetes mata sebulan, kemudian kalau misalnya stroke kering 7 hari, kalau misalnya masih sisa ya dibuang, kan gitu. Gitu. Nah sebetulnya Mbak Mary ya, saya waktu akreditasi internasional GCI ya, itu kan eh, asesornya kan dari luar negeri, ada dari Itali, ada dari Prancis, ada dari Amerika. Dia ketawa, ketawa dia, kok ada lagi obat diracik? Bagaimana ketercampurannya kan gitu ya? Sedangkan obat ini kan sudah didesain di industri, sudah dilakukan R&D ya, misalnya di tempatnya Bu Mbak Esmauli, udah diriset, udah diriset seperti ini supaya bagaimana nanti atau hancurnya segala macam. Ini digerus lagi, kan gitu. Nah, tapi memang karena kita ini di Indonesia ya, dokter itu kan kadang-kadang aneh ya. Dia mintanya seperti itu. Ya kita sebagai apoteker ya tentu kita siapkan. Nah, memang ini perlu penelitian. Ini menarik ini untuk penelitian. Bagaimana nanti misalnya dibentuk cairan lambung tiruan ya. Ini bagaimana ketersediaannya? Nanti kan bisa diambil itu kadarnya berapa kan gitu. Misalnya 5 menit, 10 menit, 15 menit, kadar maksimalnya kapan terjadi. Tapi kalau interaksinya, nah memang nanti mah agak susah ya kita ini. Itu penelitian menggunakan apa hewan percobaan kan gitu ya. Tapi cara kimia bisa kita lakukan itu. Ya tapi memang biasanya dokter-dokter neurolog, neurolog itu untuk anak ya dicampur ini, campur ini, campur ini. Nah masalah bagaimana ketercampuran dalam tubuh kan gitu. Maksudnya bagaimana dia terjadi hancur kan gitu ya. Nanti bisa terserap oleh apa namanya oleh tubuh. Ya bagaimana viability-nya kan seperti itu. Jadi ketawain itu. Saya susah jawabnya. Waktu kan saya kepala instalasi. Ditanya sama bule itu sama saya. Duh, saya nggak punya apa penelitian kan. Kan saya nggak bisa asal ngomong. Saya nggak bisa ngomong, saya ketawa aja. Nah, terus saya bilang sama dokter-dokter di neurolog. Bilang, Mas, ini sampean gimana? Ada nggak penelitiannya seperti ini? Kalau kita kan nggak bisa menolak. Misalnya ini permintaan resepnya dari dokter ke farmasi. Nggak bisa kita tolak begitu saja. Nggak boleh. Karena di situ kan R itu kan artinya resiko. Berikanlah kan gitu ya. Paling nanti kita konsulkan. Ya misalnya di apa di rumah sakit kan kita namanya ada standar pelayanan kefarmasian. Salah satu adalah pengkajian resep. Kita kaji, kita lihat di apa namanya kita biasanya kalau untuk interaksi itu kita kerjasama dengan WHO ya. Bahwa obat ini interaksi dengan ini, interaksi dengan ini. Nah, kadang-kadang kita sampaikan pada dokter itu. Oh sudah nggak apa-apa itu. Ya karena kalau sudah ngomong seperti itu kita catat. Terjadi pasien apa-apa tanggung jawabnya dia kan gitu ya. Kita catat bahwa kita sudah konsultasikan ke dia. Nah, kalau misalnya terjadi apa-apa nanti kita bahas di komite medik. Kalau memang ternyata memang itu dampaknya buruk kepada pasien, misalnya terjadi KTD kejadian tidak diharapkan gitu ya. Kalau Mbak Mary kerja di mana? Saya di lab lingkungan, Pak. Oh di lab ya, bukan di rumah sakit ya. Iya, bukan. Jadi artinya ada namanya KTD ya, kejadian tidak diharapkan. Jadi misalnya pasien merasa pusing, muntah, kemudian misalnya mungkin merasa sakit yang nyeri-nyeri kan gitu ya.
Nah, itu nanti nanti kita sampaikan di komite medik bahwa karena begini kan gitu. Jadi KTD kepada pasien, apalagi namanya sentinel, pasiennya mati, wah itu bermasalah besar itu, kan gitu. Di lab apa, Pak Mary? Di lab lingkungan saya, Pak. Oh, lingkungan itu berarti eh, pengawasannya apa? Pengawasan apa itu ya? Kalau di Eh, industri kan ada yang COD, BOD-nya kan? Kalau di iya, rumah sakit itu. Kalau lingkungan itu lingkungan seperti apa? eh, pengendalian seperti air, udara di sekitar perindustrian gitu, Pak. Oh, ya, 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 ya. Ya memang kalau kalau dulu kan saya waktu asesor itu masalah eh, apa namanya, limbah-limbah yang keluar itu kan harus selalu dilakukan treatment kan gitu ya, treatmentnya. Misalnya eh, misalnya limbah dari farmasi atau limbah dari ruang perawatan kan gitu ya, atau limbah mungkin dari tempat pulasara ya, tempat apa pemayat kan gitu. Itu kan harus diolah. Ya nanti di bagaimana COD BOD-nya, kemudian nanti kita coba ke hewan apa nama ke ikan ya, ikan mas itu ada apa nggak sebelum nanti masuk ke saluran masyarakat gitu. Nah kalau itu memang tidak ditangani dengan baik, biasanya ya kita nggak akan luluskan akreditasi rumah sakitnya, atau nilainya rendah kan gitu. Oke, ada lagi yang tanyakan? Sudah cukup, Pak, menjawab penasaran saya, Pak. Selama ini dicampur-campur itu. Ya Perihal itu dicampur. memang logikanya gini, logika kita ini ya. Saya juga kadang-kadang berpikirnya gini, kita demam, demam itu kan merasa nyeri kan, demam gitu ya, meriang gitu. Wah, ini perlu paracetamol ya, paracetamol. Kemudian bersin-bersin. Ada histamin kan, berarti perlu histamin kan gitu. Bersin-bersin. Nah, kemudian juga kadang kita meriang-meriang, meriang nggak enak gitu. Wah, perlu steroid ini. Misalnya seperti metilprednisolon kan gitu. Nah, tubuh kita kan nggak bisa seperti itu. Tentu harus dilihat dulu penyebab utamanya apa. Kan gitu. Mungkin misalnya meriang itu kenapa? Apakah ada bakteri atau enggak kan gitu. Atau ada tidak keseimbangan elektrolit. Nah, saya dulu pengalaman juga nih, Mameri itu di rumah sakit. Untung dokternya waktu itu, ya, dokternya pengalaman. Jadi ada teman saya, menantunya dioperasi, karena waktu itu di kepalanya ada CA ya, ada kanker, lakukan tindakan operasi. Nah, kemudian tiba-tiba pingsan. Saya kan kaget juga, perawatnya bingung gitu. Nah, terus dokternya bilang, saya tanya, Mas ini kenapa? Udah bang, nggak apa-apa. Ini kekurangan kalium, katanya gitu. Jadi tubuh kita ini memang ada namanya homeostatis, keseimbangan antara natrium dengan kalium. Ya kalau ini tidak seimbang, ya memang masalah gitu ya. Jadi gangguan homeostatis seperti itu. Ya, nah langsung disuntik dengan kalium selesai, sadar itu. Memang misalnya perempuan tuh banyak tuh, karena perempuan itu kan misalnya secara apa namanya, secara ini kan hormon itu kan tiap bulan kan ada ini ya, ada tamu gitu. Kadang-kadang memang ada elektrolitnya yang tidak seimbang, gampang capek, kadang-kadang tiba-tiba pingsan. Nah, itu sebetulnya penyakitnya adalah mungkin kekurangan apa namanya keseimbangan kaliumnya saja yang nggak sesuai. Tidak ada penyakit lain. Kadang-kadang orang kan menduga yang macam-macam. Wah, mungkin kena ini, kena kanker, kena ini. Nah, belum tentu. Gitu. Oke, Mas Ragil, ada lagi tanyain? Sudah cukup, Pak. Cukup ya. Ada lagi mungkin teman-teman yang ini pada memang mau diskusi, ada yang sampaikan? Saya rasa cukup, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, jadi saya simpulkan begini bahwa memang bentuk sediaan obat ini sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali. Kenapa? Karena nanti akan menentukan ketepatan di dalam kita memberikan terapi. Ya, tadi dikatakan terapi yang namanya rasional. Ya, kemudian juga tergantung daripada obatnya apa ya, tujuan buat apa. Ya, kemudian tergantung juga bagaimana bioavailability-nya yang kita harapkan. Yang gitu ya. Kemudian juga bagaimana kondisi pasien. Kalau pasien yang nggak sadar, ya nggak bisa kita berikan oral. Ya mungkin kita berikan
parentral, atau kita berikan bentuk yang misalnya seperti yang topikal ya, kalau memang memungkinkan, kalau memang, tapi kalau perlu cepat ya tentu parentral dikasih. Atau bisa juga misalnya diberikan lewat anal kan gitu, lewat anusnya. Tuh, kalau memang tidak memungkinkan misalnya dengan mungkin kan nanti lihat kondisi pasien kan macam-macam. Tidak bisa dilakukan injeksi nanti lewat anusnya. Nah, kemudian tergantung juga nanti pada anak atau eh, orang dewasa atau pada orang yang memang lansia kan gitu. Nah, kalau lansia ini kan masalah organ vitalnya itu kan sudah mulai berkurang kan, misalnya seperti ginjalnya, heparnya ya. Nah, kalau misalnya ginjalnya bermasalah, tentu dosis obatnya harus disesuaikan atau dikurangi kan seperti itu. Tidak bisa lagi diberikan sesuai dengan dosis biasa kan gitu. Seperti itulah. Oke, kalau tidak ada lagi yang perlu disampaikan, terima kasih atas apa namanya perhatiannya. Ya mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapatkan ya ilmu di Unjani ini bisa dibawa nanti untuk di tempat pekerjaan dan kemudian juga tentu bisa selesai tepat waktu ya. Tepat waktu kalau dulu saya memahaminya adalah eh, kan aturan-aturan regulasi kan berubah-ubah ya. Misalnya waktu saya dulu di RSPAD itu tiba-tiba asisten apoteker tidak lagi menjadi tenaga teknis ya disebut seperti itu. Dia turun menjadi pembantu tenaga teknis. Berarti mereka harus semua ikut D3 gitu. Nah, saya suruh sekolah mereka akselerasi juga setahun. Padahal sebetulnya D3 itu kan 3 tahun, setahun. Tuh, nah, mudah-mudahan teman-teman ini nanti bisa menyelesaikan pendidikan di Unjani, mendapatkan sertifikat ya, mendapatkan ijazah, dan mudah-mudahan juga bisa nanti ilmunya bisa untuk tempat bekerja, kemudian juga ijazahnya bisa meningkatkan apa namanya ruang jabatannya ya. Ya, bisa peluang untuk mendapat penjabatan lebih tinggi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu minggu depan Waalaikumsalam. ya Mas Ragil ya. Baik, Pak. Makasih banyak, Oke. Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, saya izin pamit ya. Oke, terima kasih.